ya. Sebelum kita bicarakan istilah penting dalam hereditas, coba kalian bisa nggak sebutkan persamaan sifat yang tampak pada foto keluarga di samping? Misalnya jenis rambut, bentuk muka, hidung, bentuk mata, dan warna kulit. Nah, kalau sudah bisa, maka sekarang kalian bisa sebutkan persamaan sifat yang tampak yang ada di dalam keluarga kalian ya. Nah, ternyata sifat dari anak itu berasal dari orang tuanya. Jadi, penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen disebut hereditas. Sedangkan mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu disebut pola-pola hereditas. Nah, sekarang kita akan membahas istilah-istilah penting dalam hereditas. Yang pertama adalah parental, disingkat P, merupakan induk yang disilangkan atau orang tua. P1 merupakan induk penyilangan pertama, P2 merupakan induk penyilangan kedua. Selanjutnya ada gamet, disingkat G, merupakan sel kelamin jantan dan betina. Selanjutnya ada filial atau F, merupakan hasil keturunan atau anak. F1 adalah keturunan pertama anak, F2 adalah keturunan kedua atau cucu. Selanjutnya ada gen sebagai faktor pembawa sifat. Ada dua macam gen. Yang pertama adalah gen dominan, yaitu gen yang kuat, gen yang menang, dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya M besar membawa sifat manis. Kebalikannya ada gen resesif, yaitu gen yang lemah, gen yang kalah, dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya M kecil membawa sifat asam. Bila gen M besar M kecil berarti membawa rasa manis. Selanjutnya ada alel. Alel adalah pasangan gen yang terdapat dalam kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Misalnya panjang dengan pendek, manis dengan asam. Cara penulisannya dengan jenis huruf yang sama tetapi terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Misalnya A besar A kecil, A besar A besar, A kecil A kecil. Nah, selanjutnya ada genotip atau tipe gen. Merupakan keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Genotip ada 3 macam. Yang pertama adalah genotip dominan homozigot. Misalnya M besar membawa sifat manis. Jadi dominan homozigot hurufnya besar semua ya. Nah, yang kedua heterozigot, ada huruf besar sama huruf kecil. M besar M kecil membawa sifat manis. Dan yang ketiga resesif homozigot, hurufnya kecil semua. M kecil membawa sifat asam. Selanjutnya ada fenotip, merupakan sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme. Misalnya warna bunga ungu, biji bentuk bulat. Fenotip dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Misalnya seorang yang mempunyai genotip bakat menyanyi tidak akan bisa menjadi seorang penyanyi bila dia tidak berlatih. Yang pertama akan kita bahas adalah rumus penghitungan gamet. Rumusnya yaitu 2 dipangkatkan N, di mana N adalah sifat beda. Sifat beda ditunjukkan saat ada jenis huruf yang sama, terdapat huruf besar dan huruf kecil. Misalnya,
A besar karena hurufnya besar semua, jadi tidak mempunyai sifat beda. A besar A kecil mempunyai sifat beda satu, A kecil tidak mempunyai sifat beda. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam gametnya dapat diketahui dengan menggunakan diagram anak garpu. Nah, langkah untuk penentuan macam gamet yaitu yang pertama, alel heterozigot dituliskan secara terpisah, sedangkan alel homozigot dituliskan salah satu saja. Langkah yang kedua adalah garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan untuk alel homozigot dibuat lurus. Nah, contohnya ya, macam gamet dari A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar adalah, kita cari dulu sifat bedanya ya, yang huruf besar dan huruf kecil. Ada A besar A kecil dan B besar B kecil. Jadi ada dua sifat beda. Jadi jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan sifat beda. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita akan cari macam gametnya. Sifat beda yang pertama, A besar A kecil kita tulis, kemudian dengan garis bercabang pada sifat gamet yang kedua yaitu B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, kemudian untuk C besar bukan sifat beda, maka garisnya lurus, kita tulis C besar C besar C besar dan C besar. Nah, berarti kita bisa menentukan macam gametnya, yaitu gamet A besar B besar C besar, A besar B kecil C besar, A kecil B besar C besar, dan A kecil B kecil C besar. Nah, itu ada 4 macam gamet pada soal ini. Selanjutnya kita membahas contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang pertama, individu bergenotip A besar, B besar, B kecil, C besar, D besar, D kecil. Apa saja macam gametnya? Kita cari sifat bedanya yang hurufnya besar kecil. Ternyata ada 2 sifat beda, yaitu B besar B kecil dan D besar D kecil. Jadi jumlah gametnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Yang pertama, karena A besar bukan sifat beda, maka kita tulis 1 A besar. Kemudian bercabang, karena B besar B kecil itu adalah sifat beda, kita tulis B besar B kecil. Dan untuk C besar itu bukan sifat beda, maka garis lurus C besar. Dan bercabang untuk sifat beda D besar D kecil. Selanjutnya penentuan gametnya ya, A besar B besar C besar D besar ya. Kemudian ada A besar B besar C besar D kecil, ada A besar B kecil C besar D besar, dan ada A besar B kecil C besar D kecil. Nah, selanjutnya ada soal yang lain lagi. Misalnya, individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil dengan aturan gen A tautan dengan B. Jadi A dan B tidak bisa terpisahkan. Maka A dan B ini merupakan satu sifat beda. Kemudian di genotip ini berarti terdapat 3 sifat beda, yaitu jumlah gametnya 2 pangkat 3, yaitu 8 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Nah, karena A dan B itu bertautan, maka gametnya menjadi A besar B besar dan A kecil B kecil. Kemudian sifat beda yang kedua ada C besar C kecil dan C besar C kecil. Dan sifat beda yang ketiga adalah D besar D kecil. Jadi kita bikin cabang ya untuk D besar D kecil masing-masing. Nah, setelah kita sudah bikin diagram garpunya, maka kita bisa menentukan macam gametnya. Yang pertama ada gamet A besar, B besar, C besar, D besar. Kemudian ada gamet A besar, B besar, C besar, D kecil.
A besar, B besar, C kecil, D besar. A besar, B besar, C kecil, D kecil. A kecil, B kecil, C besar, D besar. A kecil, B kecil, C besar, D kecil. A kecil, B kecil, C kecil, D besar. Dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jadi total ada 8 macam gamet. Mudah-mudahan jelas ya untuk penghitungan macam gamet. Nah, kita cobakan di soal. Dari individu dengan genotip A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, dan E besar, E kecil, berapa macam gametnya? Nah, kita cari yang huruf besar, huruf kecil, itu adalah sifat beda. Jadi sifat bedanya ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan 3, yaitu jumlahnya ada 8 macam gamet. Jadi jawaban Gregor Johann Mendel yang merupakan bapak genetika dunia tahun 1856 sampai 1863 menyampaikan hasil eksperimennya tentang penyilangan kacang ercis atau Pisum sativum. Alasan Gregor Johann Mendel memilih kacang ercis atau Pisum sativum adalah yang pertama, memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga, mudah dilakukan perkawinan silang. Yang keempat, cepat menghasilkan biji. Yang kelima, menghasilkan banyak keturunan. Nah, ini adalah percobaan yang Mendel lakukan. Mendel melakukan penyerbukan kepala putih kacang ercis berbunga ungu dengan serbuk sari kacang ercis berbunga putih. Ternyata menghasilkan biji-biji kacang ercis berbunga ungu. Tanaman hasil penyilangan yang pertama, yaitu kacang ercis berbunga ungu, disilangkan sesamanya. Keturunannya menghasilkan, yaitu keturunan yang kedua, sebagian besar tanaman berbunga ungu dan sebagian kecil berbunga putih. Nah, sekarang kalian bisa lihat 7 karakter kontras tanaman kacang ercis. Yang pertama, panjang batang, ada tinggi pendek, letak bunga ada di ketiak sama di ujung, bentuk polong ada halus keriput, warna polong hijau dan kuning, warna bunga ungu dan putih, bentuk biji ada yang bulat dan keriput, serta warna biji kuning dan hijau. Nah, hukum Mendel 1 menyatakan hukum segregasi atau pemisahan, yaitu pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Contohnya adalah penyilangan monohibrid. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas berisi setiap alel dapat berpasangan dengan bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Ya, contohnya penyilangan dihibrid. Yang akan kita bahas hari ini adalah monohibrid. Mono artinya satu, hibrid itu persilangan. Jadi monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalkan persilangan antara bunga ungu
yang dominan berarti menggunakan huruf U besar, dengan bunga putih yang resesif menggunakan huruf U kecil, menghasilkan F1 yang berwarna ungu. Persilangan kedua atau P2 adalah persilangan F1 dengan sesamanya. Jadi yang diketahui U besar adalah ungu, U kecil adalah putih. Oke, kita lihat persilangannya ya. P1 adalah U besar dikawinkan dengan U kecil, ungu dikawinkan dengan putih. Nah, ini merupakan persilangan galur murni. Kita cari gametnya ya. U besar gametnya adalah U besar, U kecil gametnya adalah U kecil. F1-nya berarti adalah U besar U kecil dengan fenotip warna ungu 100%. Jadi F1 semua turunannya berwarna ungu dengan genotip ungu heterozigot atau U besar U kecil. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan kedua. F1 dikawinkan sesamanya. Jadi P2 adalah U besar U kecil kali U besar U kecil. Gametnya adalah U besar U kecil, U besar U kecil. Berarti F2-nya yaitu U besar, kemudian ada U besar U kecil. Yang ketiga ada U besar U kecil, dan yang keempat ada U kecil. Nah, untuk fenotipnya U besar dan U besar U kecil adalah ungu, U kecil adalah putih. Kita juga bisa membuat tabel ya untuk lebih memudahkan dalam menghasilkan persilangan. Nah, gametnya kita tulis U besar U kecil. Setelah disatukan maka akan menjadi U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil. Nah, kita lihat fenotipnya ya, ungu dan putih. Jadi dari persilangan ini maka kita bisa menyimpulkan perbandingan genotip, yaitu U besar dibanding U besar U kecil banding U kecil sama dengan 1, 2, 1. Sedangkan perbandingan fenotip ungu banding putih adalah 3:1. Persilangan pada P2 itu yang disebut dengan persilangan monohibrid karena persilangan satu sifat beda, yaitu U besar U kecil. Nah, sekarang kita lihat prosentasinya. Dari persilangan monohibrid maka kita tahu bahwa perbandingannya 1 U besar, 2 U besar U kecil, dan 1 U kecil. Ungu homozigot U besar adalah 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Ungu heterozigot U besar U kecil adalah 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Putih U kecil adalah 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Kalau kita lihat presentasi fenotip 3 ungu banding 1 putih, maka ungunya 3/4 berarti 75%, putihnya adalah 25%. Nah, sekarang kita coba di soal ya. Pada manusia, rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Seorang wanita berambut keriting menikah dengan seorang pria berambut keriting. Ternyata ada anaknya yang berambut lurus. Jadi P1 kedua orang tuanya adalah keriting, tapi kita tidak tahu keriting apa. Nah, pada F1 ternyata ada anaknya yang lurus, berambut lurus. Jadi P1 adalah keriting heterozigot. Kalau keriting heterozigot itu K besar K kecil kawin dengan K besar K kecil adalah monohibrid. Maka F1-nya adalah 1 K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil. Berarti presentasi keriting homozigot K besar adalah 25%. Oke, soal selanjutnya. Pada kacang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga ungu dan bergalur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 yaitu 40 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri menghasilkan tanaman F2. Oke, berarti P1-nya adalah U besar kawin dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil ungu berjumlah 40 tanaman. Selanjutnya P2 F1 dikawinkan sesama
sesamanya. U besar U kecil kawin dengan U besar U kecil, berarti ini adalah monohibrid. Berarti 1 U besar, 2 U besar U kecil, dan 1 U kecil atau 3 ungu 1 putih, totalnya 80 tanaman. Jadi ungunya 3/4 kali 80 tanaman sama dengan 60 tanaman. Jadi jawabannya yang akan kita bahas kali ini adalah persilangan intermediate atau kodominan. Intermediate atau kodominan merupakan persilangan monohibrid dengan sifat tengah. Misalnya, warna antara bunga merah dan bunga putih adalah bunga merah muda. Contohnya ada pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Selanjutnya, warna antara hitam dan putih adalah abu-abu. Contohnya ada pada kelinci. Nah, sekarang kita bahas ya. Contoh yang pertama, bunga Mirabilis jalapa warna merah dominan, berarti M besar untuk merah, disilangkan dengan bunga warna putih yang bersifat resesif. Jadi M kecil untuk warna putih. Dan ada sifat kodominan atau intermediate, yaitu warna merah muda. Berarti bisa disimpulkan M besar adalah merah, M kecil putih, dan M besar M kecil merah muda. Pada persilangan pertama, di mana bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil menghasilkan F1 M besar M kecil berwarna merah muda. Pada persilangan kedua, bunga merah muda M besar M kecil dikawinkan sesamanya M besar M kecil. Ini adalah persilangan monohibrid, satu sifat beda. Gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Keturunan yang kedua atau F2 adalah M besar M besar, M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, dan yang keempat adalah M kecil M kecil. Bisa juga kita menggunakan tabel ya. Kita tulis dulu gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian kita satukan M besar berwarna merah, M besar M kecil warna merah muda, M besar M kecil warna merah muda, dan M kecil berwarna putih. Jadi perbandingan genotipnya adalah M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 1, 2, 1. Perbandingan fenotip merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1, 2, 1. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Perkawinan kelinci hitam dominan dengan kelinci putih yang resesif. Jadi H besar untuk hitam, H kecil untuk putih. Terdapat sifat abu H besar H kecil sebagai kodominan atau intermediate. Bagaimana prosentase kelinci hitam, abu-abu, dan putih pada F2? Nah, kita coba ya. P1 atau persilangan yang pertama yaitu kelinci hitam H besar dikawinkan dengan kelinci putih H kecil akan menghasilkan turunan yang pertama. F1-nya adalah H besar H kecil berwarna abu. P2 adalah F1 dikawinkan sesamanya, jadi hasil F2-nya adalah 1 H besar hitam, 2 H besar H kecil abu, dan 1 H kecil putih. Hitam itu adalah 1 dibagi 4 kali 100%, berarti 25%. Kalau untuk abu 2/4 kali 100%, 50%. Dan untuk putih 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Kita ke soal ya. Tumbuhan bunga Mirabilis jalapa berbunga merah galur murni disilangkan dengan yang berwarna putih. Bila persilangan ini bersifat kodominan, maka presentasi bunga yang berwarna merah pada F2 adalah, nah, kita bisa cari persilangan pertama adalah bunga merah M besar dikawinkan dengan bunga putih M kecil akan menghasilkan F1-nya adalah M besar M kecil karena ada sifat kodominan menjadi warna merah muda.
P2 adalah merah muda dikawinkan dengan merah muda. F2-nya adalah 1 M besar 2 M besar M kecil berwarna merah muda, dan 1 M kecil berwarna putih. Jadi presentasi untuk berwarna merah adalah 1/4 kali 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Nah, soal yang kedua, biji kacang yang berwarna merah intermediate terhadap warna putih, bentuk bulat dominan terhadap loncong, dan kulit licin dominan terhadap kisut. Genotip yang berbiji merah. Jadi yang kita garis bawahi adalah merah intermediate. Maka kalau berbiji merah berarti harus M besar. Kemudian lonjong dominan. Bentuk bulat dominan terhadap lonjongnya resesif, berarti hurufnya kecil, B kecil, dan yang licin adalah dominan L besar. Jadi jawaban yang akan kita bahas kali ini adalah dihibrid. Di artinya dua, hibrid artinya sifat beda. Jadi dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Misalkan persilangan antara tanaman tinggi, buah besar yang bersifat dominan, artinya hurufnya besar, dengan tanaman pendek berbuah kecil yang bersifat resesif. Jadi terdapat dua sifat beda, yaitu T besar tanaman tinggi, T kecilnya tanaman pendek, B besar berbuah besar, B kecil berbuah kecil. Nah, sekarang kita bahas persilangannya. Yang pertama, persilangan pertama adalah tanaman tinggi berbuah besar, T besar, B besar dikawinkan dengan tanaman pendek berbuah kecil, T kecil, B kecil yang merupakan persilangan galur murni. Gametnya adalah T besar, B besar, dan T kecil, B kecil. Jadi keturunan yang pertama F1-nya adalah T besar, T kecil, B besar, B kecil dengan fenotip tanaman tinggi berbuah besar. P2 adalah F1 dikawinkan dengan sesamanya, yaitu T besar, T kecil, B besar, B kecil dikawinkan dengan T besar, T kecil, B besar, B kecil. Inilah yang disebut dengan perkawinan dihibrid, dua sifat beda. Kita cari gametnya ya. Gametnya T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, dan yang keempat adalah T kecil, B kecil. Nah, sekarang kita lihat persilangannya. Kita menggunakan tabel dan kita taruh gamet, 4 macam gametnya, yaitu T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil. Kemudian disatukan T besar, B besar, tinggi berbuah besar, T besar, B besar, B kecil, tinggi berbuah besar. T besar, T kecil, B besar itu tinggi berbuah besar. T besar, T kecil, B besar, B kecil fenotipnya tinggi berbuah besar. T besar, B besar, B kecil tinggi berbuah besar. T besar, B kecil, tinggi berbuah kecil. T besar, T kecil, B besar, B kecil tinggi berbuah besar. T besar, T kecil, B kecil tinggi berbuah kecil. T besar, T kecil, B besar, tinggi berbuah besar. T besar, T kecil, B besar, tinggi berbuah besar. T kecil, B besar, tanaman pendek berbuah besar. T kecil, B besar, tanaman pendek berbuah besar. T besar, T kecil, B besar, tanaman tinggi berbuah besar. T besar, T kecil, B kecil, tanaman tinggi berbuah kecil.
T kecil, B besar, tanaman pendek berbuah besar. Dan yang terakhir T kecil, B kecil, tanaman pendek berbuah kecil. Nah, dari tabel kita bisa melihat perbandingan genotipnya. Genotipnya ada banyak macamnya ya, sesuai dengan warna di tabel. Itu ada T besar, B besar itu jumlahnya 1, T besar, B besar, B kecil 2, T besar, B kecil 1, T besar, B besar 2, T besar, B kecil 4, T besar, B kecil 2, T kecil, B besar 1, T kecil, B besar, B kecil 2, dan terakhir T kecil, B kecil 1. Jadi perbandingan genotipnya 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Nah, sekarang yang harus wajib kalian hafalkan adalah perbandingan fenotip. Terdiri dari 4 sifat sesuai dengan warna di dalam tabel. Ada 9 yang tanaman tinggi berbuah besar, ada 3 tanaman tinggi berbuah kecil, ada 3 tanaman pendek berbuah besar, dan 1 tanaman pendek berbuah kecil. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Wajib kalian hafalkan ya. Nah, sekarang kita lihat prosentasenya. Tanaman tinggi berbuah besar, yaitu T besar strip, B besar strip, ada 9 dibagi 16 karena totalnya 16 kali 100%, yaitu 56,25%. Tanaman tinggi berbuah kecil, T besar strip, B kecil, ada 3/16 kali 100% sama dengan 18,75%. Tanaman pendek berbuah besar, T kecil, B besar strip, ada 3 dibagi 16 kali 100% sama dengan 18,75%. Dan tanaman pendek berbuah kecil, T kecil, B kecil, ada 1 di antara 16 kali 100% sama dengan 6,25%. Nah, sekarang kita ke soal ya. Diketahui warna kuning pada rambut bersifat dominan dan letal, sedangkan alelnya albino K kecil. Ekor panjang dominan terhadap ekor pendek. Jika tikus kuning berekor panjang heterozigot dikawinkan dengan sesamanya, berarti langsung K besar K kecil, P besar P kecil dikawinkan dengan K besar K kecil, P besar P kecil, dan K besar itu bersifat letal atau mati. Jadi setiap ada K besar itu mati. Kita lihat ya pakai tabel ya. Nah, itu ada gametnya, ada karena 2 sifat beda, berarti K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Hasilnya saya sesuaikan warna ya. Yang merah itu yang mati. Jadi K besar P besar, K besar P kecil, K besar P besar P kecil, K besar P kecil. Itu yang berwarna merah yang mempunyai sifat letal atau mati. Sedangkan yang berwarna hijau tidak ada genotip K besar sehingga hidup ya. Dikasih warna hijau. Nah, sekarang kita lihat soal kemungkinan jumlah anak tikus yang lahir hidup adalah, kita cari yang mati ya. Yang K besar itu ada 4 di antara 16 kali 100% berarti 25%. Berarti yang hidup 100% dikurangi 25%, yaitu 75%, yaitu yang D. Yang pertama akan kita bahas adalah persilangan backcross atau silang balik. Backcross atau silang balik merupakan persilangan yang dilakukan antara keturunan generasi pertama, yaitu F1, dengan salah satu induknya, baik yang dominan maupun yang resesif. Bila F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif, yang hurufnya kecil semua, maka disebut test cross. Tujuan dari backcross adalah untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni.
Nah, sekarang kita lihat persilangannya ya. Diketahui A besar normal homozigot, A besar A kecil normal heterozigot, A kecil albino. Perkawinan pertama di mana A besar dikawinkan dengan A kecil sebagai galur murni. Gametnya adalah A besar dan A kecil, maka keturunan pertama atau F1 adalah A besar A kecil dengan fenotip normal heterozigot. P2 F1 dikawinkan dengan yang induk yang homozigot dominan yang kita sebut dengan B cross. Jadi A besar A kecil dikawinkan dengan A besar, gametnya A besar A kecil A besar. F2-nya adalah A besar dan A besar A kecil. Kalau kita lihat fenotipnya normal 100%. Perkawinan yang kedua itu kita kawinkan dengan yang homozigot resesif. A besar A kecil dikawinkan dengan A kecil, gametnya A besar A kecil dan A kecil, maka F2, keturunan F2 adalah A besar A kecil dan A kecil. Kita lihat fenotipnya. A besar A kecil adalah fenotip normal, A kecil adalah albino, 1:1. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang persilangan tes cross. Tes cross merupakan persilangan antara induk heterozigot dengan induk homozigot resesif. Misal, ada kelinci warna hitam dominan, warna putih resesif, jadi H besar sama dengan hitam, H kecil putih. Perkawinan pertama antara kelinci hitam dengan putih galur murni. H besar dikawinkan dengan H kecil. Gametnya H besar, H kecil. Keturunan pertama F1 adalah H besar H kecil dengan fenotip hitam heterozigot. P2 F1 dikawinkan dengan yang homozigot resesif. Jadi H besar H kecil dikawinkan dengan H kecil. Tes cross. Gametnya H besar H kecil dan H kecil. Keturunan yang kedua atau F2 maka akan menghasilkan H besar H kecil dan H kecil. Kita lihat fenotipnya. H besar H kecil adalah fenotip hitam, H kecil adalah fenotip putih. Jadi perbandingan hitam banding putih sama dengan 1:1, masing-masing 50%. Nah, sekarang kita bicarakan tes cross dengan dua sifat beda. Misalnya ada sifat T besar tanaman tinggi, T kecil tanaman pendek. M besar berbuah manis, M kecil buahnya asam. Perkawinan pertama antara tanaman tinggi manis homozigot dominan dikawinkan dengan yang tanaman pendek buah masam galur murni. Akan menghasilkan F1 T besar T kecil, M besar M kecil dengan fenotip tinggi manis. P2 F1 dikawinkan dengan yang homozigot resesif, tes cross. Berarti akan menghasilkan gamet T besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Yang satunya T kecil M kecil. Dan hasil individunya adalah T besar, T kecil M kecil, fenotip tinggi manis. T besar, T kecil M kecil, tinggi asam. T kecil M kecil, pendek manis. T kecil M kecil, pendek asam. Perbandingan genotipnya adalah 1:1, dan kita lihat perbandingan fenotipnya juga sama, yaitu 1:1, masing-masing 25%. Nah, sekarang kita ke soal ya. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H besar yang dominan terhadap gen bulu putih H kecil. Perkawinan dua ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam banding putih 1:1. Kalau sudah tahu 1:1, ini pasti persilangan dari tes cross. Tes cross adalah persilangan atau perkawinan induk heterozigot dikawinkan dengan yang homozigot resesifnya. Jadi pasti jawabannya adalah yang D, H besar H kecil kawin